dalam 1 tahun itu 11 bulan lah ya, dalam 11 bulan hampir bisa dipastikan fisik kita ini, terutama organ pencernaan kita itu nggak pernah istirahat sama sekali. Puasa itu ibadah rahasia, hanya dirinya yang tahu dan Allah yang tahu. Bahkan pahalanya kata Allah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan yang membalasnya langsung untuknya. Itu luar biasa sekali nilai kejujurannya gitu. Karena gampang aja tiap pura-pura lapar, pura-pura lemes, pura-pura gitu. Sakit misalnya, tiduran doang gitu. Padahal siang-siangnya makan itu. Nah, itu kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita nih yang udah punya anak-anak kecil gitu kan, udah punya anak kecil, pasti kan kita pengen anak-anak kita jadi anak yang soleh gitu kan. Kita belajar mendidiknya buat bisa belajar puasa gitu. Nah mungkin ada tahapan nggak bagaimana agar kita bisa belajar atau ngajarin anak-anak kita berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Filah yang dirahmati Allah SWT, kembali lagi bersama saya Ibnu Tariq Al-Jiba dalam kegiatan podcast Idrisiyah TV. Nah sahabat Filah yang dirahmati Allah SWT, sungguh luar biasa kita kali ini bisa merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan. Maka tentunya hendaknya kita isi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti mencari ilmu, kemudian belajar, dan salah satunya memanfaatkan media digital dengan belajar melalui podcast Idrisiyah TV salah satunya. Nah sahabat Filah yang dirahmati Allah SWT, tentunya ibadah puasa yang telah kita jalani memiliki nilai-nilai pendidikan tersendiri atau nilai-nilai edukatif yang harus kita ketahui. Nah, sahabat Filah yang dirahmati Allah SWT, nampaknya kalau misalnya saya ngobrol sendiri gak kurang berkesan. Oleh karenanya saya di sini telah menghadirkan Direktur Pendidikan Tarekat Idrisiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, berkat puasa jadi sehat. Masya Allah. Jadi seharusnya puasa itu mensehatkan. Memang harusnya begitu, karena kalau di hadis Nabi Muhammad itu sudah jelas ya, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi sehat, salah satu sebab kita sehat hari ini karena puasa. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, kira-kira kan sebenarnya kan puasa kalau lihat lahirnya kan kita jadi menahan makan, lemes gitu kan, nggak ada nutrisi yang masuk. Itu kalau sehatnya dilihat dari mana ya Teh? Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi itu, walaupun dulu belum ada penelitian secara khusus tentang bagaimana efek puasa untuk kesehatan, itu sudah pasti kebenarannya. Lalu kemudian diteliti, setelah diteliti ketahuan ternyata kenapa puasa itu bisa sehat. Yang pertama, saya pernah baca satu buku namanya Puasa Menuju Sehat Fisik dan Psikis. Jadi di sana jelaskan, jadi siklus normal, orang yang normal dalam reproduksi pencernaan manusia itu 8 jam. Jadi kalau orang sekali makan 8 jam itu baru selesai proses pencernaannya. Nah setelah itu baru bisa makan lagi. Nah itu hanya bisa terjadi ketika kita puasa. Kalau nggak puasa kita makan pagi jam 7 misalnya. Kalau dari jam 7 8 jam berarti sore lah ya baru selesai. Kita kan enggak. Jam 7 makan, jam 10 makan lagi, jam 12 makan lagi, sehingga bisa kebayang. Nanti kita bahas juga itu. Kalau sahabat kan sedikit makan, sedikit tidur. Kalau kita sedikit makan. Iya itu. Nah, oke, baik, kembali lagi tentang puasa ini kan. Puasa juga memiliki nilai edukatif ya, pendidikan di dalam puasa. Nah, kalau misalnya pendidikan itu kan otomatis harus ada yang berubah dari kita kan, karena kan pendidikan itu kan intinya adalah merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi. Nah mungkin kira-kira dari nilai edukatif agar sahabat Filah, agar sobat dan kita semua puasa ini nggak sekedar nahan lapar, kira-kira apa aja nilai edukatifnya? Ya kita mulai dari syariat puasa itu sendiri. Jadi puasa itu salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah pada umat Nabi Muhammad khususnya dan umat-umat sebelum Nabi. Jadi kalau ada satu syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada para nabinya, sudah pasti memberikan suatu manfaat yang luar biasa. Contoh tadi misalnya, kenapa puasa bisa menyehatkan? Karena setelah diteliti, begini-begini. Jadi kalau ada orang puasa sakit, bukan salah puasanya, tapi salah pola orang yang puasanya. Karena nggak ada yang salah dengan syariat. Contoh sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada orang yang sholat, tapi kalau setelah sholat bubar dari masjid ngambil sendal orang lain. Bukan salah sholatnya, salah orangnya. Gitu. Mungkin cara sholatnya caranya. Juga jadi nggak ada yang salah dengan syariat, termasuk puasa. Puasa ini kan salah satu bentuk ibadah
yang kalau guru kita menyampaikan di beberapa pembahasan terakhir ini, apabila ada satu syariat yang mempunyai banyak nama lain, berarti itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Misalnya Ramadan ini banyak namanya. Syahrul Quran, Syahrul Mubarak. Nah, ada salah satunya Syahrul Tarbiyah. Jadi Ramadan ini disebut juga bulan pendidikan. Ya. Jadi karena banyak nama, berarti Ramadan ini mempunyai banyak fungsi, mempunyai banyak keutamaan. Sehingga banyak nama-nama seperti Al-Quran, banyak namanya dan yang lain sebagainya. Nabi Muhammad pun demikian. Nah, Muhammad namanya kan bukan hanya Muhammad, tapi ada Ahmad, ada Toha, Yasin, dan lain sebagainya. Artinya nama-nama tersebut mencerminkan keutamaan dari seorang nabi. Begitupun dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan tadi ada yang disebut dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa disebut bulan pendidikan? Karena di dalam bulan Ramadan ini, maka tadi disebutnya nilai-nilai edukatif. Nilai edukatif itu nilai yang mengandung unsur mendidik. Jadi di bulan Ramadan ini banyak dari semua aktivitas di ibadah Ramadan, mulai dari sahur, puasa itu sendiri, tadarus Al-Quran, buka puasa, lalu sholat tarawih. Jadi ibadah-ibadah yang hanya di bulan Ramadan semuanya ada unsur mendidik. Sedekah, jariyah, zakat fitrah dan lain sebagainya. Itu semua ada unsur-unsur mendidiknya. Jadi kembali ke yang tadi, bahwa tidak ada satupun syariat yang diturunkan oleh Allah yang tidak memberikan kemanfaatan untuk umat. Walaupun tadi misalnya di awal puasa itu secara logika kan nggak makan, nggak minum, kok bisa sih sehat gitu. Nah itu ternyata setelah diteliti luar biasa sekali hasil dari penelitiannya. Jadi misalnya yang pertama, puasa memberikan dampak positif untuk kesehatan. Dan kesehatan itu karena Islam ini kafah, bukan hanya memperhatikan aspek lahir termasuk aspek batin. Maka yang dimaksud sehat oleh Nabi di sana bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat batin. Jadi puasa itu menyehatkan lahir dan batin, dua-duanya. Menyehatkan lahir, misalnya yang pertama tadi kita ulang lagi. Bagaimana sih logikanya? Bagaimana penjelasan menurut logikanya bahwa puasa itu menyehatkan? Tadi dalam 1 tahun itu 11 bulan lah ya. Dalam 11 bulan hampir bisa dipastikan fisik kita ini, terutama organ pencernaan kita itu nggak pernah istirahat sama sekali. Karena tadi kurang dari 8 jam udah makan lagi. Hampir nggak pernah istirahat sama sekali, kecuali kalau dia puasa sunnah misalnya. Gimana logikanya tadi? Kalau kita makan sarapan jam 7, kan hitungannya 8 jam ya. Berarti harusnya nunggu sore dulu baru dia boleh makan lagi. Bahkan ketika kita tidur pun pencernaan kita masih berjalan, masih berfungsi. Karena kadang-kadang orang mau tidur makan dulu. Akhirnya ketika tidur bisa dibayangkan kalau organ pencernaan kita diibaratkan mesin yang berputar beroperasi terus selama 11 bulan, rusak. Makanya ada yang kena penyakit asam lambung, ginjal, segala macam. Semuanya sumbernya dari pencernaan atau makanan. Maka masuk bulan Ramadan ini Allah memberikan fasilitas, udah istirahatin dulu sebulan ini. Coba kalau kita jujur ya, mengatakan saya beberapa hari yang lalu ngobrol di masjid dengan beberapa rekan. Enak ya puasa ini, kerasa badan tuh seger gitu. Karena memang pola makan kita teratur. Itu sisi dari kesehatan ya, yang memberikan manfaat kesehatan gitu. Berarti kalau yang puasa tapi jadi sakit, kemungkinan nggak sahur gitu kali tadi ya, misalnya kemungkinan bukanya berlebihan. Cara sahurnya yang nggak benar, bukan puasanya. Iya. Misalnya Nabi mencontohkan kalau buka puasa disunahkan yang manis-manis. Kalau di kita kan tidak. Gorengan. Dia anak-anak masih muda bukan beli cilok di sawasan, tapi beli saus di cilokan. Karena lebih banyak saus sama aidanya daripada ciloknya. Nah buka langsung pakai itu ya, wajar kalau sakit. Jadi bukan karena puasanya, tapi bukan karena puasanya. Gitu. Nah kalau misalnya dari sehat segi batin, tadi kan puasa kan lahir dan batin. Kalau misalnya segi batin, maksudnya segi batin gini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ada salah satu kaulnya. Sayyidina Ali menyampaikan rawahatul jismi fi qillatit ta'am. Istirahatnya tubuh itu fi qillatit ta'am, dengan menyedikitkan atau dengan sedikitnya makan. Wa rahatun nafsi fi qillatil asam, dan sedikitnya atau bukan sedikit, istirahatnya ruhani, an-nafsu ruhani
fikil latil asam, dengan sedikitnya berbuat dosa. Nah, di bulan Ramadan ini momentumnya, suasananya, kegiatan-kegiatan dipenuhi dengan kegiatan ibadah, sehingga kemungkinan orang untuk melakukan perbuatan dosa lebih sedikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka secara tidak langsung dengan memperbanyak ibadah, suasana Ramadan yang luar biasa, dia mulai sahur, subuh, kuliah subuh, seperti yang diprogramkan oleh guru kita di sini. Hampir tidak ada waktu yang tidak produktif. Jadi harus benar-benar produktif. Dari sahur, tahajud, sahur, sholat subuh, kuliah subuh, terus sampai malam lagi tadarus. Dengan demikian rohani kita teristirahatkan, karena istirahatnya rohani itu dengan menyedikitkan maksiat atau dosa. Ditambah dengan keterangan bahwa di bulan Ramadan itu wasuffidatis sayatin, setan itu dibelenggu katanya gitu. Sehingga rohani juga bisa istirahat, dalam arti istirahat bukan nggak berfungsi ya, tapi sama seperti fisik. Jadi dia tidak banyak melakukan perbuatan maksiat gitu selama 1 bulan ini. Jadi itu dua-duanya memberikan efek terhadap jasmani dan rohani gitu. Jadi dengan rehatnya rohani kita, dengan mengurangi dosa, nanti rohani akan meningkat itu, kualitasnya. Jadi akan kembali sehat lagi. Sehat lagi. Kembali sehat lagi. Buat ngadepin 11 bulan lagi. Nah itu. Jadi sebenarnya 1 bulan ini latihan untuk menghadapi 11 bulan. Makanya tadi kita coba rinci nih yang nilai-nilai edukatif dalam Ramadan itu apa saja sih gitu ya. Yang coba kita rinci satu persatu gitu. Nah, kira apa yang pertama? Jadi nilai edukatif itu tadi artinya nilai yang ada unsur mendidiknya. Jadi dengan bulan Ramadan ini, yang pertama mendidik untuk disiplin atau kedisiplinan. Coba kita lihat gimana sih kedisiplinan yang ada di bulan Ramadan. Contoh mulai tadi makan. Disiplin. Di bulan Ramadan tuh kerasa teratur sekali makan itu. Sahur dan buka itu pasti. Itu pasti. Dan siang pasti nggak makan. Lalu malam kalaupun makan ya makanan-makanan ringan lah, bukan makanan berat. Ya, ataupun kalau pas bukanya ringan ya nanti agak beratnya sesudah tarawih misalnya. Artinya pola makan itu diatur, diajarkan kedisiplinan. Sehingga karena pola makan teratur maka dampaknya ke fisik jadi sehat. Lalu aktivitas-aktivitas yang lainnya, sholat berjamaah. Ya, dengan sahur otomatis bangun sebelum subuh. Dengan otomatis bangun sebelum subuh pasti tahajud. Dilatih kedisiplinan dengan ada bulan Ramadan itu. Mengatur waktu. Nah, itu nilai edukatif yang pertama. Jadi, nilai edukatif yang pertama, 2 bulan Ramadan itu memberikan nilai mendidik kepada manusia dalam hal kedisiplinan. Jadi orang jadi lebih disiplin dengan ada bulan Ramadan ini. Yang tadinya malas-malesan karena harus sahur ya pasti bangun. Ya kalau bangun misalnya jam 3 paling lambat setengah 4 keburu kan tahajud dulu. Bisa minimal 2 rakaat tahajud gitu. Sahur gitu. Sahur, tadarus Quran, karena suasananya berbeda. Jadi semuanya benar-benar kedisiplinan itu benar-benar dilatih sekali selama bulan Ramadan ini. Ketepatan waktu, bagaimana kalau sudah waktunya imsak harus berhenti, atau sudah subuh harus berhenti. Kalau sudah adzan maghrib harus buka, itu kan disiplinan diajarkan. Jadi nggak bisa buka misalnya walau sudah adzan maghrib, saya masih kuat, nggak bisa. Teraja Isya ya? Teraja Isya nggak bisa karena udah diatur. Maghrib mau masih lapar atau masih lapar, mau sudah lapar atau belum, ya harus buka. Gitu. Jangan sampai kebalik, udah lapar banget nih duluan gitu ya. Itu. Makanya kedisiplinan itu diajarkan satu persatu gitu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Di Ramadan ini benar-benar nuansanya nuansa pendidikan kedisiplinan. Semuanya benar-benar didisiplinkan gitu selama 1 bulan ini. Dengan harapan tadi 1 bulan ini karena ini proses pelatihan, proses pendidikan, maka diharapkan untuk mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Sebenarnya terbalik ya, harusnya latihan itu 11 bulan untuk menghadapi 1 bulan. Kan gitu, coba logikanya seperti di olahraga. Sepak bola, mainnya cuma 2 kali 45 menit. Iya, 25 menit. Tapi latihannya coba. Tiap hari. Latihannya tiap hari, bahkan 8 bisa jam sehari. Iya, bisa 1 bulan misalnya atau 2 bulan bahkan hanya untuk main 90 menit. Nah, kita mau terbalik ya. Latihannya 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan. Nah, harus yang 11 bulan itu dilatih dengan misalnya puasa sunnah, tadarus, sholat berjamaah, tahajud, sehingga ketika masuk ke Ramadan itu udah siap gitu. Jadi di Ramadan tinggal
menerapkan kedisiplinan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga latihan. Ya minimal 1 bulan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk peningkatan kedisiplinan tadi, begitu. Jadi jangan sampai Ramadan habis, disiplinnya juga habis. Nah, gitu. Itu yang salah. Gitu. Itu yang salah. Jadi sayang lah ya kalau 1 bulan ini fasilitas yang diberikan oleh Allah, pelatihan, ibaratnya karantina mungkin ya. Ini karantina, training ya, yang difasilitasi oleh Allah gitu. Melalui agama Islam ini kalau tidak dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, yang pertama nih misalnya yang nilai kedisiplinan, sebab ini nanti akan berdampak ke kedisiplinan yang lain. Misalnya bagi pekerja, dia nanti akan disiplin dalam jam masuk keluar kerja juga, ya. Bagi guru akan disiplin juga bagaimana ketika dia masuk kelas, keluar kelas, ngajar. Bagi pegawai-pegawai yang lainnya juga dididik untuk disiplin. Karena tadi di bulan Ramadan, kalau sudah imsak berhenti, kalau sudah adzan maghrib buka, sudah waktunya sholat. Jadi semuanya disiplin itu benar-benar latihan kedisiplinan, itu nilai edukatif yang pertama gitu. Ini penting banget. Ini baru yang pertama, Tat? Baru yang pertama. Masih ada yang kedua berarti? Masih ada yang kedua. Oke, yang kedua. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama masalah kedisiplinan. Yang kedua, nilai yang mengandung unsur mendidik adalah nilai kejujuran. Jujur, Tat? Jujur. Gimana maksudnya jujur? Puasa itu Allah menyampaikan kullu amalu ibnu Adam lahu. Setiap amal-amal anak Adam tuh untuknya semuanya. Tapi ada yang dikecualikan oleh Allah, satu, illa saum, kecuali saum, kata Allah. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka di sini ibadah ini adalah ibadah yang benar-benar menguji kejujuran. Coba kalau sholat, kita sholat lalu gerakan salah kelihatan oleh orang lain, ketahuan salahnya. Bisa barang-barang juga sholatnya. Bisa disalahkan langsung. Zakat kelihatan. Terus kalau kurang bayaran, haji juga sama. Tapi puasa, hari ini kita puasa. Lalu kalau bahasa anak-anak sekarang godin. Kalau bahasa Sundanya nyemen. Ya. Siang hari dia masuk kamar. Ya. Di kamar makan. Lalu ketika keluar pura-pura lemes lagi. Nggak ada yang tahu. Cuma dia doang. Atau pas wudu, kumur 3 kali, keluarnya 1 kali. Dikorupsi 2 kali. Temennya nggak ada yang tahu. Nah, kayak disebutnya ibadah rahasia. Karena ibadah rahasia, maka yang dididiknya adalah pendidikan kejujuran. Jujur nggak dia puasa? Bisa saja temennya nggak tahu, bisa jadi orang tuanya nggak tahu bahwa dia batal. Tapi Allah nggak bisa dibohongi. Maka nilai kejujuran di sini yang dilatih dalam ibadah puasa. Jadi dilatihnya dengan cara jujur dalam berpuasa, dampaknya nanti akan jujur untuk segala sesuatunya yang dia lakukan. Luar biasa sekali. Mahal sekali jujur. Itu kan susah ya. Karena tadi puasa itu ibadah rahasia, hanya dirinya yang tahu dan Allah yang tahu. Bahkan pahalanya li, kata Allah, untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku akan yang membalasnya langsung untuknya. Itu luar biasa sekali nilai kejujurannya gitu. Karena gampang aja tiap pura-pura lapar, pura-pura lemes, pura-pura gitu, sakit misalnya, tiduran doang gitu. Padahal siang-siangnya makan itu. Nah, itu kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu ya. Tadi ya seperti yang sederhananya gitu, lagi wudhu gitu ya, nggak ada yang tahu ya. Itu yang kedua jujur, tadi yang pertama disiplin, kemudian yang kedua jujur, kemudian masih ada yang ketiga? Masih ada yang ketiga, itu lagi yaitu puasa itu mengandung nilai-nilai sikap sosial. Sikap sosial. Apa sikap sosialnya di bulan Ramadan itu? Di akhir ada yang disebut dengan zakat fitrah. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan afdholus sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi di Ramadan ini kita diajarkan untuk berbagi, peduli terhadap sesama. Coba di Ramadan ini lihat, ada buka puasa bersama. Ya, ada sahur. Dulu saya waktu kuliah tuh ada sahur on the road, ya, atau bukber gitu ya. Bagi-bagi takjil di mana-mana. Banyak perusahaan, banyak orang-orang yang sengaja nyiapin makan di pinggir jalan, silahkan ambil untuk buka puasa gratis. Terbangun sikap sosial itu selama Ramadan itu. Ya, yang punya rezeki lebih bagi-bagi buka puasa bersama. Di kita juga setiap akhir bulan Ramadan melalui BMT dan Agnia Care ada program Ramadan berbagi untuk anak-anak yatim, anak-anak yang kurang mampu. Ini luar biasa sekali. Suasana sosial itu terasa sekali di bulan Ramadan ini.
Jadi kepedulian orang meningkat di bulan Ramadan ini. Ya. Yang punya rezeki lebih tadi bagi-bagi. Yang sederhana ngasih buka puasa aja. Iya. Ngasih buka puasa gratis itu yang sederhana. Itu adalah nilai sosial sepertinya sederhana, tapi itu luar biasa loh. Luar biasa. Dan pahala yang diberikan oleh Allah pun luar biasa. Man fatara shaiman falahu misru ajri shaimi. Barang siapa yang memberikan buka puasa atau memberikan makanan untuk orang yang buka puasa, maka pahalanya seperti orang yang puasa. Masya Allah. Jadi orang ini misalnya lagi nggak puasa nih, tapi ngasih makan untuk yang puasa, dia dapat pahala puasa. Pahala orang yang puasa tersebut. Pahala orang yang puasa. Apalagi kalau misalnya kita ngasihnya ke pesantren, itu santrinya sering baca Quran dibagiin ke santri. Iya, kita di rumah mungkin biasa-biasa aja kebagian pahalanya. Masya Allah. Kayak nilai sosial ini dahsyat sekali nih di bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana tadi kembali lagi ke awal, bagaimana syariat Islam ini kalau didalami, digali, ternyata luar biasa sekali. Puasa bukan hanya sekedar tadi nahan lapar dan haus. Kalau hanya nahan lapar dan haus, banyak yang gagal. Gagal seperti yang disampaikan oleh Muhammad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'as. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuma lapar sama haus doang. Nah kalau yang kayak gitu sayang sekali deh kalau hanya lapar dan haus saja. Gitu. Nah nilai pendidikan yang lain mungkin toleransi, saling apakah kira-kira dari puasa ini ada nilai pendidikan toleransi gitu? Karena kan mengingat Indonesia ini penganut agama bukan cuma Islam doang ya, tapi banyak agama-agama yang lain juga yang tentunya juga pasti merasakan efek dari adanya Ramadan ini. Kira-kira efek toleransinya? Sosial dan toleransi itu jadi nyambung. Sosial dan toleransi. Contoh gini, dulu waktu saya kuliah di Tasik itu, di salah satu organisasi kampus kita kerjasama dengan organisasi Katolik Kristen. Jadi namanya ada organisasi Mudika, Muda-Mudi Katolik. Oh, jadi sama itu namanya. Kita organisasi Islam, anak-anak muda kuliahan. Kerjasama apa? Kerjasama waktu itu sahur on the road. Tapi mereka juga ikutan sahur. Mereka ikut dan mereka menjadi donatur. Jadi terbangun toleransi kita. Mereka menghargai teman-teman orang Islam yang berpuasa, bahkan mereka bareng-bareng membagikan sahur dengan kita. Jadi kita ini luar biasa nih toleransi. Jadi kalau toleransi dalam sosial itu kan harus ya. Tidak boleh melihat agama dan lain sebagainya. Kalau dalam urusan sosial, kecuali dalam urusan akidah itu prinsip. Kita kerjasama dengan mereka. Bahkan kita bikin salah satu tempat untuk tempat pembagiannya, salah satunya di gereja, di luar gereja. Dan subuh itu dari mulai jam 2 jam 3 kita sebar ke tukang beca, ke orang-orang yang kerja di malam hari, ke stasiun, ke terminal. Itu dengan mereka dulu waktu kuliah. Jadi nilai-nilai toleransi ini juga dibangun di bulan Ramadan ini. Nilai-nilai pendidikan yaitu nilai toleransi, artinya tadi nilai yang memberikan unsur mendidik. Ini kan mendidik juga. Jadi bagaimana sikap toleransi kita muncul di Ramadan ini, ya, baik Islam dengan Islam, Islam dengan non-Muslim, non-Muslim dengan Islam, gitu. Ini luar biasa sekali, terasa sekali, dan saya merasakan itu, walaupun itu dulu waktu kuliah ya. Dan sekarang juga kalau lihat di kota-kota ya, kota-kota itu banyak yang seperti itu, komunitas-komunitas tertentu ya. Komunitas motor, komunitas mobil, komunitas apapun lah itu. Walaupun beda-beda agama, di dalamnya. Enggak semuanya Islam pasti komunitas itu ya. Enggak semuanya Islam. Mereka kumpul di satu tempat, bagi-bagi sahur, bagi-bagi buka. Wah, ini luar biasa sekali. Terbangun sikap toleransi yang diikat dengan tadi program-program sosial gitu. Mungkin juga salah satu bentuk toleransi bagaimana orang yang non Muslim juga makannya sembunyi-sembunyi, dan makan juga bukanya nggak full gitu kadang-kadang. Dua-duanya sebenarnya harus saling menghormati ya. Yang orang Islam ketika dia berpuasa juga harus memahami bahwa ada juga orang-orang non Muslim juga yang tidak puasa, atau mungkin ada juga orang-orang Islam yang dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya musafir ya. Atau kalau perempuan udah jelas dalam kondisi-kondisi tertentu, maka kita satu sama lain saling menghormati gitu. Ya mereka cara menghormatinya misalnya tadi, kalaupun mereka harus makan ya jangan terang-terangan lah ya.
disembunyi-sembunyi ya, karena mereka nggak puasa ya nggak apa-apa. Karena syariat puasa berlaku ya untuk orang Islam, orang yang beragama Islam dan orang beriman kepada Allah. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan bukan beragama Islam, ketika mereka nggak puasa itu tidak jadi urusan gitu. Urusan mereka hanya tadi diatur gitu ya, diatur. Makanya kan di bulan Ramadan ini pemerintah juga kan akhirnya mengatur juga ya, misalnya rumah makan boleh bukanya jam sekian sampai jam sekian. Ya, kalau rumah makan dari jam sekian sampai menjelang maghrib, kalau mau beli makanan harus take away misalnya, nggak boleh di situ gitu. Jadi semuanya diatur sedemikian rupa. Kenapa tadi? Untuk menjaga hubungan itu. Jadi yang puasa jangan merasa bahwa dia paling baik karena dia puasa. Yang nggak puasa juga harus bisa menjaga diri, menghormati orang yang sedang berpuasa gitu. Berarti jangan sampai kita yang berpuasa malah nggak toleransi dengan orang yang lain gitu, yang memaksa toko-toko makanan buat tutup dan lain sebagainya. Iya, biarkan karena kan ada yang kerja juga. Bahkan kan yang beli makanan itu kan bisa jadi yang kondisinya lagi sakit, perempuan-perempuan yang lagi ada halangan, non muslim. Karena kita tidak 100% Islam, kecuali kalau di Arab mungkin, ya kalau di Mekah, di Madinah ya bisa jadi nggak ada gitu. Nanti menjelang buka puasa baru. Kalau di kita kan nggak. Kecuali kalau toko-toko yang bukan toko makanan ya biasa aja buka, biasa gitu. Terkadang kalau misalnya kita lagi jalan keluar gitu kan, lagi ke mall atau lain sebagainya, pasti kan tetap ada kondisi-kondisi kita mau lewat tempat makanan. Nah, kira-kira ada nggak tips gimana sih cara kita menahan gitu biar nggak tergoda melihat orang-orang yang makan gitu? Soalnya itu kan kembali ke niat ya. Makanya di Ramadan itu di puasa itu ada niat. Nah kalau niatnya sudah kuat, niat sudah kenceng, mau digoda oleh apapun, insya Allah nggak akan terganggu. Jadi kalau niat puasa, sekalipun di depan ada makanan, ya kalau niatnya puasa ya udah insya Allah gitu. Justru kan tadi puasa itu melatih kedisiplinan, melatih kejujuran gitu, termasuk juga kesabaran gitu. Jadi ketika kalau belum waktunya, walaupun ya namanya juga puasa itu al-imsak, menahan. Jadi harus ditahan kalau belum waktunya ya. Tapi kan Allah juga tahu kondisi manusia, sehingga dibuat waktu puasa itu cukuplah dari subuh sampai maghrib gitu. Karena kalau lebih dari itu Allah tahu bahwa tubuh manusia nggak akan kuat, sehingga puasa itu diatur waktunya. Dan puasa juga kan nggak bukan hanya dilarang makan, tapi disiapkan dulu. Boleh makan dulu gitu. Boleh makan dulu nih sebelum subuh tuh sahur gitu. Makanya kalau sahur disunahkan banyak kan? Sunahkan banyak. Ya, kalau buka justru sebaliknya. Sahur diakhirkan. Kalau buka justru harus disegerakan dan makannya jangan terlalu banyak. Gitu. Karena Allah sudah tahu spesifikasi tubuh manusia itu seperti apa, sehingga syariat itu kembali lagi ke yang tadi, syariat itu diturunkan pasti tidak akan merugikan orang yang melaksanakan syariat tersebut. Nggak mungkin merugikan, pasti menyelamatkan gitu. Nah, jadi buat sobat ID yang suka tergoda nih kalau makan siang atau waktu nggak pernah makan, ingat janji Allah itu nggak akan keliru gitu kan. Manusia pasti bisa nahan sampai maghrib, tenang aja gitu. Nah, kita nih yang udah punya anak-anak kecil gitu kan, udah punya anak kecil, pasti kan kita pengen anak-anak kita jadi anak yang soleh gitu kan. Kita belajar mendidiknya buat bisa belajar puasa gitu. Nah, mungkin ada tahapan nggak bagaimana agar kita bisa belajar atau ngajarin anak-anak kita berpuasa? Segala sesuatu itu memang harus ada pembiasaan. Dalam pendidikan itu ada pembiasaan dan contoh. Makanya contoh dalam konsep sholat misalnya, ini yang dicontohkan oleh Muhammad. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Muhammad, contohnya sholat, tapi bisa terapkan ke ibadah yang lain. Murru auladakum bis sholat wahum abna asabi isinina. Suruhlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka masuki usia 7 tahun. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita kalau punya anak udah usia 7 tahun disuruh sholat walaupun belum wajib. Walaupun belum balik, tapi udah harus disuruh. 7 tahun tuh maknanya bukan berarti usianya harus 7 tahun, tapi maknanya ketika belum balik harus sudah mulai dibiasakan, dikenalkan. Gitu. Lalu yang kedua, masih lanjutan hadis tersebut, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a asri sinina, dan pukullah kedua telapak kakinya kalau mereka sudah masuk usia 10 tahun. Nah, 10 tahun juga bukan berarti usia 10 tahun, maksudnya kalau sudah masuk usia balik
Nah, tidak cukup hanya disuruh, tapi harus ada punishment-nya. Nabi mencontohkan dipukul telapak kakinya. Kenapa? Karena mereka sudah ada kewajiban di sana. Lalu dilanjutkan hadisnya, wa farriqu bainahum fil madaji'i. Tidurnya dipisahin kalau udah usia 10 tahun. Maksudnya kalau sudah balik, anak itu harus didik mandiri. Nah, ini contoh di dalam ibadah sholat. Tapi nyambung ke yang lainnya. Saum misalnya. Suruhlah ya, kalau kita kiaskan ya, suruhlah anakmu untuk puasa ketika masuk usia 7 tahun. Maksudnya kalau mereka masih kecil, suruh tuh diajak saum. Disuruh maksudnya diajak saum. Jangan nyuruh kitanya enggak. Ya, jangan nyuruh kitanya enggak gitu. Diajak saum. Gimana kalau enggak kuat? Ya biarin sekuatnya aja. Namanya juga pendidikan butuh proses. Misalnya dia kuatnya sampai adzan benar, tapi adzannya adzan duhur, ya udah nggak apa-apa, karena belum wajib juga, namanya juga latihan, ya. Atau ini udah tinggal sejam lagi ke maghrib tapi nggak kuat, ya udah biarin, nggak apa-apa, namanya juga lagi latihan. Nah, nanti kalau sudah masuk usia balik, seperti contoh tadi sholat lagi, harus ada punishment-nya, harus ada diingetin, harus kuat, harus dimotivasi. Misalnya dikit lagi mau maghrib udah nggak kuat, sedikit lagi, gimana kayak caranya ya, diajak main dulu lah, diajak, kalau di Sunda tuh ada ngabuburit gitu ya. Nah, ini pola yang diajarkan oleh Nabi sebenarnya. Jadi intinya harus mulai dikenalkan sejak kecil bahwa di bulan Ramadan itu ada ibadah puasa. Lalu orang tua mencontohkan. Kalau belum kuat ketika apalagi anak-anak kita masih belum balik, ya nggak apa-apa. Perlahan sedikit-sedikit gitu. Nanti lama kelamaan insya Allah dia akan merasakan itu, karena suasana juga terbentuk kan. Kalau Ramadan, lihat orang tuanya di rumah pada puasa, nggak ada makanan. Lihat teman-temannya di sekolah juga pada puasa misalnya. Ya, nanti dengan sendirinya akan terbentuk kebiasaannya. Nah, nanti misalnya rata-rata kalau saya nyontohin anak saya kelas 1 diajak puasa, masih kuat sampai duhur, cuman kadang jam 10, kadang paling kuat sampai sore, ada beberapa hari yang selesai. Masuk kelas 2 selesai itu 1 bulan, alhamdulillah. Kelas 2 SD, alhamdulillah. Nah, sekarang nih kelas 3, sekarang masuk ke hari pertengahan ini, alhamdulillah belum batal. Artinya mereka sudah mulai terbiasa, karena sudah mulai diajarkan dari sejak tadi. Misalnya kalau dihitung usia sekolah di kelas 1 SD gitu. Kelas 1 SD kan 7 tahun. Kayak pas tadi kalau misalnya menggunakan hadis Nabi tadi. Jadi Nabi mencontohkannya satu saja nih, contoh sholat, tapi itu bisa kiaskan ke ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi begitu intinya, diajak, dikenalkan sejak dini agama itu, walaupun mereka belum paham. Misalnya anak ajak ke masjid, ya gimana kalau muatah, ya biarin, namanya juga anak-anak. Justru akan aneh loh gini, kalau ada anak-anak PAUD misalnya, dia ke masjid, lalu di masjid sholatnya khusyuk, ya, pas dzikir, misalnya pas dzikir mahsus, dia khusyuk gitu, tangan diangkat, jabah gitu, kan aneh. Malah jadi nggak wajar. Jadi nggak wajar. Justru karena dia anak kecil lari-lari, ya biarin. Tapi minimal mereka tahu, ada loh syariat sholat berjamaah. Yang masuk ke telinga mereka tuh bacaan-bacaan zikir, walaupun muatah, ya biarin, nggak apa-apa, namanya juga lagi proses pendidikan, termasuk puasa gitu. Walaupun ya ada bolong-bolongnya. Ya nggak apa-apa, karena dari sisi syarat juga kan mereka belum memenuhi syarat sebenarnya karena belum balik. Tapi kita sudah ajarkan mereka sejak dini begitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nih Sobat ID yang dirahmati Allah SWT, kita bisa ambil hikmah dari puasa ini. Jangan sampai waktu yang Allah berikan dalam waktu ibadah Ramadan ini disia-siakan, karena tentunya kita tahu bulan Ramadan hanya ada 1 kali dalam 1 tahun, dan belum tentu nih Sobat ID tahun depan kita bisa merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan tadi sebagaimana Ustaz Asep ini sampaikan, ada situasi atau kondisi lingkungan yang sangat mendukung. Nah, baiklah Sobat ID yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kembali. Terima kasih telah menyaksikan podcast Idrisiyah TV, dan tentunya nantikan dalam episode berikutnya bersama saya Ibnu Thariq Al-Jibal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.